Yuhu animal lovers, balik lagi di Animal Wonders, channel di mana kalian bisa nemuin hal-hal keren dan menarik mengenai satwa dari seluruh dunia. Pekan ini, umat Kristiani di seluruh dunia bakalan ngerayain satu hari istimewa, yaitu hari Natal ataupun Christmas. Kira-kira satwa apa ya yang bakalan kita bahas kali ini? Ngomongin soal Natal, pasti nggak akan lepas dari sosok satu ini. Ya, ini adalah Santa Claus. Sosok ini sangat terkenal ya, apalagi saat momen Natal. Konon, Santa Claus ini suka membagikan hadiah Natal untuk anak-anak yang berperilaku baik. Selain baju serba merah dan janggut panjang putihnya, tokoh ini juga punya satu hal lagi nih yang khas. Ini dia, kereta salju Santa lengkap bersama rusa penarik kereta. Dengan mengendarai kereta salju yang ditarik oleh rusa-rusa ini, Santa Claus diceritakan akan terbang keliling dunia untuk membagikan hadiah untuk anak-anak pada saat malam Natal. Emang keren banget sih para rusa yang membantu Santa Claus untuk menarik kereta ini berkeliling dunia. Nah, ternyata banyak loh fakta unik tentang si rusa Santa yang biasa disebut rusa kutub ataupun reindeer. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Rusa kutub, reindeer atau Rangiveranus ini merupakan salah satu anggota famili Cervidae. Sama seperti rusa totol dari India ataupun rusa bawean dari Indonesia. Di dunia ini ada lebih dari 40 spesies rusa. Banyak di antaranya lebih menyukai cuaca yang sejuk, tetapi rusa kutub ini menyukai lingkungan yang lebih dingin. Mereka ini dapat ditemukan di habitat hutan ataupun padang rumput belahan bumi bagian utara, seperti Kanada, Finlandia, Greenland, Mongolia, Norwegia, Rusia, dan Amerika Serikat. Rusa kutub ini sering juga disebut dengan nama karibu. Umumnya, karibu adalah nama sebutan mereka di daerah Amerika Utara dan biasanya digunakan untuk rusa kutub liar. Sedangkan reindeer adalah nama sebutan mereka di Eropa dan Asia dan digunakan untuk rusa kutub yang telah didomestikasi atau dipelihara. Sebagian besar rusa kutub di Eropa dan Asia adalah satwa peliharaan dari sekitar 2000 tahun yang lalu. Biarpun karibu dan reindeer ini spesies yang sama, namun reindeer atau rusa kutub domestik biasanya memiliki kaki yang lebih pendek dan tubuh yang lebih kekar dibandingkan spesies rusa kutub liar. Nah, animal lovers, sekarang kita udah tahu ya kalau rusa kutub ini tinggal di daerah dengan cuaca yang sangat ekstrim. Bahkan mereka menghabiskan 40% hidupnya di habitat bersalju. Pastinya mereka mempunyai kemampuan adaptasi yang sangat baik ya. Dengan keistimewaan ini, pantas aja sih mereka bisa lolos menjadi tim Santa Claus dan bisa berkeliling dunia membagikan hadiah untuk anak-anak pada saat malam Natal. Yuk kita simak apa aja sih adaptasi dan keistimewaan yang dimiliki si rusa kutub ini.
Yang pertama adalah bulunya yang spesial. Rusa kutub memiliki dua lapisan bulu. Yang pertama adalah lapisan bulu-bulu halus di bagian bawahnya, dan lapisan atasnya berupa bulu pelindung yang panjang dan kaku. Bulu rusa kutub terdiri dari rambut-rambut berongga yang mampu menjebak udara dan membuat mereka tetap hangat biarpun lingkungannya ini dingin. Yang kedua adalah kakinya. Telapak kaki rusa kutub ini sangatlah serbaguna. Pada musim panas, saat tanah cenderung lunak, telapak kaki mereka akan mengembang seperti spons. Hal ini memberikan daya tarik saat rusa kutub berjalan. Sebaliknya, ketika musim dingin, telapak kaki mereka akan menciut, mengencang, dan mengeras, sehingga tepian kukunya ini terlihat. Hal ini berguna agar rusa kutub dapat menembus salju ataupun permukaan es yang sangat keras saat mereka mencari makan. Bulu-bulu di antara jari kakinya juga berguna untuk melindungi kuku agar tidak tersumbat salju. Selain itu, kaki rusa kutub ini dirancang untuk memberikan cengkeraman pada saat mereka berjalan di permukaan yang beku, lumpur, ataupun salju. Selanjutnya adalah keistimewaan hidung rusa kutub. Animal Lovers, ada satu lagu Natal nih yang mengisahkan tentang rusa santai yang bernama Rudolph. Judulnya Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Nah, Rudolph ini terkenal karena memiliki hidung yang merah. Sama seperti Rudolph, rusa kutub juga memiliki hidung yang merah loh. Hidung rusa kutub sangatlah istimewa karena dapat membantu menghangatkan udara yang dihirup sebelum memasuki paru-paru mereka. Rusa kutub memiliki banyak pembuluh darah kecil di hidungnya, bahkan 25% lebih banyak daripada manusia. Dalam cuaca beku, pembuluh darah ini dapat mengedarkan darah hangat di sekitar hidung mereka, dan hal inilah yang membuat warna hidung rusa kutub ini terlihat merah muda, seperti Rudolph. Mereka juga adalah satu-satunya satwa yang hidungnya tertutup oleh bulu. Yang keempat adalah kemampuannya berlari cepat. Saat menarik kereta Santa, rusa-rusa ini dikisahkan dapat terbang tinggi. Tetapi di dunia nyata, rusa kutub tidaklah terbang. Meskipun mereka mungkin tidak terbang, tetapi rusa kutub ini sangatlah cepat.
Menurut para ilmuwan, rusa kutub ini berjalan dengan lambat, tetapi saat mereka berlari, mereka dapat berlari secepat 80 km per jam. Nah, mereka juga merupakan perenang yang hebat. Selanjutnya adalah rusa kutub yang dapat melakukan perjalanan sangat jauh. Mereka selalu dikisahkan menempuh perjalanan jauh bersama Santa Claus saat membagikan hadiah Natal. Ternyata di alam, rusa kutub liar ataupun karibu diketahui dapat menempuh perjalanan jauh loh, bahkan hampir 5.000 km dalam setahun. Di habitat aslinya, rusa kutub akan membentuk kelompok besar yang disebut sebagai kawanan. Dalam kawanan yang terdiri dari 10 rusa atau lebih, mereka berpergian, beristirahat, dan makan bersama-sama. Selama musim semi, jumlah anggota kawanan ini akan bertambah dan bisa mencapai ribuan individu. Yang keenam, mata rusa kutub yang sangatlah spesial. Mereka adalah satu dari sedikit mamalia yang bisa melihat sinar ultraviolet. Rusa kutub harus beradaptasi dengan bermacam-macam kondisi cahaya. Misalnya saat musim panas, di mana matahari dapat bersinar terang selama 24 jam, atau bahkan di mana saat hari gelap pada musim dingin. Disitulah mata rusa kutub ini berubah. Saat musim panas, mata mereka menjadi berwarna keemasan dan berfungsi seperti satwa lainnya. Sedangkan saat musim dingin, mata mereka menjadi berwarna biru yang membuatnya lebih peka. Menurut penelitian, perubahan warna mata tersebut membuat rusa kutub dapat mendeteksi makanannya, yaitu lichen atau sejenis alga dan jamur, walaupun lichen ini berada di bawah salju. Dan juga, hal ini membuat mereka mendeteksi predator walaupun kondisi cahayanya sedang redup. Selain itu, kemampuan ini melindungi mata rusa kutub dari kebutaan akibat pantulan cahaya pada salju. Nah, untuk yang terakhir, rusa kutub ini adalah satwa yang pendiam. Jadi, Santa Claus tidak perlu khawatir rusa kutubnya akan membangunkan anak-anak saat dia sedang membagikan kado Natal.
animal lovers, baik rusa jantan dan betina ini jarang berkomunikasi. Rusa betina cenderung berkomunikasi di musim panas saat ia telah melahirkan anak. Sedangkan si jantan biasanya akan berkomunikasi saat musim kawin, yaitu di musim gugur. Di musim lainnya, seperti musim semi dan musim dingin, mereka akan jarang berkomunikasi dan lebih banyak mengeluarkan suara atau vokalisasi dengan suara yang serak. Nah, animal lovers, rusa kutub bukan hanya eksis di kisah Santa Claus saja. Mereka juga terkait dengan beberapa budaya setempat. Bagi suku Sami dari Skandinavia, menggembalakan rusa kutub ini adalah salah satu tradisi yang juga dapat meningkatkan ekonomi mereka. Bagi para penduduk asli Arktik dan subarktik, memelihara rusa kutub sangatlah penting, karena rusa kutub ini dapat dikonsumsi ataupun dijual. Rusa kutub dapat diambil susunya, kulit, bulu, dan juga dagingnya. Suku Sami juga menggunakan rangga atau antler rusa kutub untuk dijadikan pegangan pisau atau perkakas. Rusa kutub Siberia yang merupakan salah satu subspesies rusa kutub juga dijadikan alat transportasi karena ukuran tubuhnya yang lebih besar dibandingkan subspesies rusa kutub lainnya. Nah, animal lovers, setelah melihat fitur-fitur spesial satwa ini, menurut kalian, rusa manakah yang menjadi kru Santa Claus menarik kereta di malam Natal? Apakah rusa kutub jantan atau betina? Animal lovers, dalam puisi A Visit from Saint Nicholas, yang juga dikenal sebagai The Night Before Christmas karya Clement Seymour, dicatat bahwa Santa Claus memiliki banyak rusa kutub. Mereka diberi nama Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donder ataupun Donner, dan Blitzen. Dan ada satu lagi nih yang paling terkenal, yaitu Rudolph. Kalau dari namanya tadi, kayaknya sih rusa kutub yang menjadi kru Santa ini jantan semua ya. Tetapi ternyata dari beberapa bukti, kemungkinan para rusa kutub Santa ini adalah betina loh. Kok bisa ya? Nah, ini nih beberapa alasannya. Yang pertama adalah rusa kutub Santa Claus selalu digambarkan memiliki rangga ataupun antler. Loh, bukannya rusa kutub jantan juga punya rangga ya? Nah, sebelum itu kita bakalan bahas dulu nih mengenai apa itu rangga dan perbedaannya dengan tanduk. Rangga atau antler dan tanduk atau horn itu berbeda loh animal lovers. Tanduk atau horn ini tidak bercabang, tetapi melengkung atau berbentuk spiral. Sedangkan rangga atau antler biasanya bercabang-cabang.
Tanduk atau horn terbuat dari tulang yang dilapisi keratin dan akan terus tumbuh atau tidak tanggal. Rangga atau antler meskipun terbuat dari tulang, namun dapat tanggal secara berkala, lalu tumbuh kembali. Nah, untuk tanduk atau horn, pertumbuhannya kebanyakan terdapat pada individu jantan dan betina. Jadi, dua-duanya punya tanduk atau horn. Biarpun biasanya si betina memiliki tanduk yang lebih kecil. Untuk rangga atau antler, kebanyakan hanya tumbuh pada si individu jantan dan biasanya digunakan untuk memperebutkan si betina saat musim kawin. Jadi siapa nih yang punya tanduk atau horn dan rangga atau antler? Tanduk atau horn dimiliki oleh famili Bovidae seperti sapi, kambing, kerbau, antelope, atau gazelle. Sedangkan rangga ataupun antler dimiliki oleh famili Cervidae seperti spesies rusa, moose, atau elk. Nah, untuk rusa kutub ini memang pengecualian ya, tidak seperti kebanyakan spesies rusa lainnya yang hanya memiliki pertumbuhan rangga atau antler pada individu jantannya saja. Ternyata rusa kutub atau karibu ini, baik jantan atau betinanya memiliki pertumbuhan rangga atau antler. Tapi rangga rusa kutub jantan ini akan tanggal saat musim kawin berakhir, yaitu di awal bulan Desember. Rusa jantan ini biasanya menggunakan rangganya untuk bertarung nih saat memperebutkan betina saat musim kawin. Nah, sementara rangga rusa kutub betina malah akan tetap ada saat musim dingin tiba. Inilah yang menjadi alasan kemungkinan besar rusa kutub Santa Claus ini semuanya betina, karena mereka tetap memiliki rangga ataupun antler walaupun di hari Natal ataupun saat musim dingin. Satu lagi nih, alasan bahwa para rusa kutub Santa Claus ini betina. Rusa kutub jantan memiliki 5% lemak di tubuhnya, sedangkan si betina dapat menyimpan hingga 50% lemak di tubuhnya. Inilah yang membuat tubuh mereka tetap hangat meskipun saat musim dingin. Pastinya, dengan cadangan lemak yang lebih banyak tersebut akan lebih mudah bagi si rusa kutub betina untuk menarik kereta salju Santa Claus di saat musim dingin yang ekstrim. Itu dia alasan kenapa kemungkinan para rusa kutub Santa ini adalah betina, bukan jantan. Animal lovers, rusa kutub memanglah satwa yang terkenal, karismatik, dan juga memang satwa yang luar biasa. Tapi sayangnya, mereka ini juga terancam bahaya kepunahan. Rusa kutub liar telah mengalami penurunan populasi sebesar 40% dalam 25 tahun terakhir. Hilangnya habitat menjadi salah satu penyebab satwa ini terancam kepunahan. Mereka juga termasuk salah satu satwa yang paling terdampak oleh perubahan iklim. Salah satu dampak perubahan iklim ini adalah kelaparan bagi spesies rusa kutub.
Rusa kutub biasanya memakan lichen, dan saat musim dingin mereka harus menggali es dengan kakinya untuk mendapatkan makanan. Nah, karena perubahan iklim, suhu pun menjadi hangat, es mencair dan volume air pun bertambah. Pada musim dingin, air tersebut membuat permukaan es semakin tebal. Rusa kutub pun akan kesulitan menggali es dan akhirnya mereka akan mati kelaparan. Wah, sayang banget ya animal lovers. Untuk itu, yuk kita cegah pemanasan global atau perubahan iklim agar rusa kutub dan satwa lainnya juga bisa tetap lestari. Nah, itu dia kisah kita kali ini, rusa kutub si penarik kereta Santa Claus. Untuk mengetahui hal-hal keren dan menarik mengenai rusa kutub ataupun satwa lainnya, yuk subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk like, share, dan kasih komentar kamu ya. Follow juga akun TikTok dan Instagram kami @animalwonders.id. Thank you udah nonton video kita dan sampai jumpa di Animal Wonders selanjutnya. Let's find the wonders of animals. Have a roarsome Christmas and New Year. Merry Christmas and Happy New Year's, animal lovers. Bye-bye.